Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Ya, masih di video seperti biasa ya, yaitu part 3 mengenai gimana cara membuat sebuah desain yang keren, menarik, dan juga elegan. Ya, jadi di playlist belajar desain ini, teman-teman yang sedang belajar Adobe Photoshop khususnya, karena di sini gue menggunakan Adobe Photoshop ya. Jadi ingin membuat sebuah konten seperti microblog ya untuk media sosial, bisa banget ditiru di video ini. Oke, jadi di video ini gue membongkar semua tips dan juga cara desain ya yang lebih elegan dan juga keren dan juga menarik, dan juga caranya bagaimana kita membuat sebuah konsep desain. Oke, seperti di video part 1 dan 2 di video sebelumnya yang udah gue bahas, itu udah gue jelasin, jadi pastikan teman-teman udah nonton semuanya ya. Oke, jadi lanjut di sini seperti biasa ya. Terakhir kita di sini kita akan duplikat ya. Jadi gue udah bahas di video sebelumnya, tujuan kita untuk menduplikat adalah kita agar tidak kehilangan esensi-esensi yang pada konten ini. Yang mana kita perlu gradasinya agar tidak proporsionalnya itu tetap pas gitu. Jadi kalau kita buat baru itu kadang malah nggak proporsional. Oke, jadi kita hilangkan yang pertama untuk mempis dan juga teks. Oke, jadi ini gradasinya kehapus. Kita ulang. Oke, mempisnya kita hapus, teksnya kita hapus, kita sisain gradasinya. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini seperti biasa gue udah membuat sebuah maksudnya udah menyiapkan sebuah bahan ya. Di sini kita akan masukkan ada 4 bahan ya. Oke, yaitu masih membahas mengenai konten sebuah budaya Jepang ya. Oke, jadi di sini gua centang. Oke. Nah, di sini udah gue siapin bahannya. Jadi kita akan buat sebuah yang pertama. Jadi yang pertama itu kan di sini kita menampilkan sebuah judul, yaitu 3 kultur atau 3 budaya Jepang. Nah, di sini kita jelasin Minasan konnichiwa, yaitu di sini Jepang, negara Jepang terkenal dengan negara kesopanannya dan juga budayanya yang identik. Nah, apa aja sih gitu ya. Nah, jadi di sini kita lanjut, yaitu quit in public. Nah, apa itu quit in public? Yaitu tenang di depan umum. Jadi kita nggak boleh sembarangan atau berisik ya. Jadi di sini sudah ada keterangannya di skrip ya, yaitu Jepang adalah negara yang sangat perhatian kepada orang lain. Jadi jika kita berada di keramaian kota, tolong jangan bicara terlalu keras, atau bahkan saat menelpon itu jangan terlalu keras ya, atau berbicara di lift itu nggak boleh, karena itu dianggap tidak sopan. Nah, itulah budaya Jepang. Yang pertama yaitu adalah quit in public, yaitu tenang di depan umum. Oke, jadi langsung saja untuk skripnya udah gua siapin ya. Oke, sebelumnya di sini kita akan buat backgroundnya. Di sini backgroundnya seperti biasa kita posisikan di bawah, yaitu adalah gradasinya di bagian atas. Oke, tekan Ctrl T, lalu kita perbesar. Oke, nah seperti itu. Nah, di sini gue buat sebuah konsepnya, menambahkan sebuah kotak gitu ya. Jadi di sini ada keramaian, dalam lift, dan juga dalam kereta. Nah, jadi pada saat keramaian kita tidak boleh bising. Oke. Nah, sebelumnya di sini kita sebelum masukkan ya, ini udah gue pernah bahas di part 1, yaitu tekniknya namanya clipping mask. Oke, gue akan contohkan lagi. Kita buat sebuah lingkaran ya, atau square. Oke, kira-kira segini. Nah, di sini posisikan ke atas. Oke, kita buat 3. Oke, jadi kita duplikat, tekan Ctrl J. Nah, seperti itu. Oke, kita duplikat lagi. Nah, jadi kita copy. Oke, jika dirasa kurang rata tengah, kita rata tengah terlebih dahulu. Nah, ini sudah rata tengah ya. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan masukkan kontennya, yaitu dengan clipping mask. Oke,
Yang pertama keramaian. Ini kita masukkan pada yang pertama. Oke, yaitu tekan kalau menggunakan shortcut ya, tekan Ctrl Alt G. Nah, maka dia akan masuk gitu. Oke, lalu kita tekan Ctrl T, kita perkecil. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi ini keramaian. Nah, kita masukkan gambarnya terlebih dahulu ya. Oke, lalu di sini yang kedua. Oke, kita masukkan yaitu di dalam lift. Oke, jadi kita sesuaikan apa yang ada di tema ya. Oke, jadi seperti itu. Ingat, tekan Ctrl Alt G. Oke, atau bisa dilihat yaitu pada layar tekan Alt lalu klik ya. Oke, tekan Alt lalu klik, maka dia akan ada seperti tanda turun ke bawah gitu, lalu klik. Nah, maka dia akan masuk gitu. Oke, langkah selanjutnya di sini kita masukkan yang ketiga gambarnya. Oke, kita bisa perkecil terlebih dahulu sesuai kotaknya ya. Atau mau diperkecil di dalamnya juga bisa. Oke, lalu kita tekan Ctrl Alt G. Nah, di sini kita geser. Oke. Kita perbesar, tekan Ctrl T. Oke. Jadi seperti itu. Caranya sangat mudah dan praktis. Jadi teman-teman setelah menonton video ini dijamin langsung bisa membuat sebuah konten yang sederhana seperti ini. Membuat sebuah konten multi post. Oke. Nah, jadi siap-siap untuk menjadi seorang konten kreator. Tinggal dikonsisten aja ya, mencari inspirasi di banyak platform. Oke. Di sini gua menambahkan sebuah stroke ya. Oke, di sini. Jadi kita akan menambahkan stroke dengan kita pilih FX lalu stroke. Oke. Lalu di sini kita ubah menjadi warna putih. Lalu kita ubah menjadi inside. Oke. Nah, di sini kita akan lebih membuat sebuah stroke-nya itu praktis. Jadi nggak harus satu-satu kita pasang seperti tadi ya. Jadi gua akan berikan tipsnya di sini, yaitu langsung aja kita menuju ke layernya. Pertama, kita layer yang pertama itu kita copy layer style. Lalu kita tekan Ctrl lalu klik ya, lalu dua-duanya, maka dia kita paste. Nah, maka dia otomatis akan mengikuti gitu. Nah, itulah triknya. Jadi setelah menonton ini banyak banget hal yang mungkin kita belum tahu ya. Jadi gue di sini pure sharing untuk ke teman-teman semua yang ingin belajar desain gitu. Jadi ini gratis ya jika teman-teman menonton. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini quit in public. Di sini gue buat menggunakan stroke ya. Pertama-tama kita buat menggunakan shape tool ya. Pastikan shape tool terlebih dahulu, lalu rectangle. Oke. Kita buat rata tengah. Oke. Nah, di sini untuk toolsnya ya, kita ubah menjadi stroke, lalu di sini kita ubah menjadi fill. Oke, yaitu fillnya menjadi warna putih. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah terlihat. Tinggal kita atur aja untuk ukurannya, misalkan 2 ya. Oke. 2 atau 1 aja ya. 1 aja. Lalu di sini teksnya kita masukkan yaitu quit in public. Oke, jadi kita harus tenang ya. Jadi di Jepang itu kalau banyak berisik itu dianggap tidak sopan. Oke. Nah. Oke. Nah, jika warnanya terlalu mencolok ya atau terlalu nyaru seperti biasa, kita akan ubah menjadi gelap. Nah, caranya kita menuju ke bawah bagian kontennya, lalu kita buat solid color ya. Solid color warna hitam. Oke. Lalu kita opacity-nya kita turunkan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi caranya mudah. Atau kita bisa masking ya. Jadi kita akan masking menggunakan brush. Nah, jadi dia akan seperti ini. Oke, nah seperti itu. Oke, jadi terserah mau di masking atau enggak. Oke, kalau gua masking. Nah, langkah selanjutnya kita akan masukkan teksnya. Jadi di sini Jepang itu
kita nggak boleh berisik gitu di dalam lift dan juga di keramaian gitu ya. Oke, kita copy lalu kita paste ya. Sini kita paste, kita masukkan teks. Nah, sini kita paste. Oke. Sini tinggal kita rapihkan saja teksnya. Oke, kenapa teksnya nggak warna putih? Karena posisinya ada di bagian bawah gradasi. Nah, kita tinggal ubah aja. Oke, tekan Ctrl T, kita perkecil. Oke, seperti itu ya. Jadi caranya mudah. Nah, di sini ada beberapa mempis ya, yaitu ada 2 ya. Jadi kita tinggal buat aja. Sebenarnya mempis itu nggak terlalu dipentingin sih ya. Tapi gue untuk meramaikan saja, untuk menambah sebuah ornamen agar nggak terlihat kosong. Kalau kayak gini doang kan kayak kosong aja gitu. Tapi di sini gue ingin meramaikannya gitu. Nah, ini gue ke atasin lagi. Lalu di sini kita ke atasin lagi ya, biar nggak kosong banget. Oke. Lalu kita tambahkan sebuah ornamen. Oke, pastikan di bawah gradasi ya. Oke, kita cari ornamennya. Sini mempisnya ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, itu ya. Bisa di bawah, bisa di atas, terserah. Tinggal kita pindahkan aja. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan sebuah kotak lagi ya, mempis di sebelah pojok kanan. Oke, nah seperti itu. Oke, nah seperti itu ya. Jadi hasilnya bagus. Oke, ini bisa kita ke atasin lagi untuk kontennya. Nah, atau ini bisa kita kebawahin, lalu kita perbesar teksnya biar terbaca oleh para pengunjung ya, atau subscriber kita atau followers kita kalau postingnya di Instagram. Oke, jadi gitu ya untuk cara menambahkan sebuah teks. Di sini ada teknik clipping mask, menambahkan mempis, dan juga untuk menambahkan kotak-kotak seperti ini ya, itu gue berikan triknya. Jadi caranya mudah. Lalu copy layer style tadi ya, itu mungkin jarang para pemula yang tahu, tapi di sini benar-benar kita belajar untuk profesional gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ingin menjadi seorang admin media sosial setelah menonton video ini, oh saya siap gitu, saya bisa desain gitu. Jadi langsung saja dipraktekkan ya guys. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Untuk cara redesign ya, jadi di sini seperti yang gue bilang di awal tadi ya, yaitu gue meredesign sebuah konten temen gue yang mana dia minta biar lebih bagus lagi gitu desainnya. Jadi gue memberikan sebuah saran biar lebih enak, lebih elegan, jangan terlalu menggunakan font yang kaku gitu, dan juga gambarnya jangan terlalu campur-campur. Dan ini menunjukkan spesifikasi dari quit in public gitu. Jadi tidak boleh di keramaian, tidak boleh berbicara ya. Jadi di Jepang itu adalah kalau kita banyak bicara di keramaian atau berbicara di dalam lift itu dianggap tidak sopan gitu. Jadi di sini gue lebih spesifikasi gitu, lebih menunjukkan gambar-gambarnya gitu ya. Jadi untuk redesainnya seperti itu. Jadi di video ini semua di part playlist belajar desain itu adalah belajar mengenai membuat sebuah desain yang sangat keren, menarik, dan juga elegan gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar desain tentunya jangan lupa dipraktekkan langsung. Oke, buat yang mau bertanya-tanya bisa hubungi di kontak admin yaitu di linknya di deskripsi. Oke, gitu aja. Nanti kita akan lanjut di part selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Pastikan jangan lupa dipraktekkan ya. Dah.